Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan topologi jaringan, kemudian arsitektur dari topologi fisik maupun topologi logis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfia Fakira dengan PM 23150610085 dari PSTIA. Ya, kemudian, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari topologi jaringan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, topologi fisik, kemudian topologi logis. Oke. Nah, di sini sebenarnya apa sih topologi jaringan itu ya? Jadi topologi jaringan itu sebenarnya bagaimana cara perangkat seperti pada gambar ini komputer, printer, server saling terhubung dan berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Jadi suatu metodenya gimana sih sebenarnya perangkat-perangkat ini saling terhubung tuh gimana? Nah, kalau kita analogiin, bisa seperti di peta atau kayak Google Maps, di situ kan ada jalan-jalan ya, di mana jalan-jalan itu menghubungkan antara rumah dengan rumah yang lainnya, atau dengan toko atau dengan yang lainnya. Nah, dalam sebuah jaringan, sama seperti Google Maps tadi, di mana jalan itu adalah kabel di dalam jaringan ini, di mana kabel ini menghubungkan antara perangkat-perangkat yang ada seperti komputer, printer, dan server. Jadi kayak gitu ya. Oke, next. Kemudian jenis-jenis topologi itu secara umum tuh terbagi menjadi dua, di mana ada topologi fisik, kemudian ada topologi logis. Nah, apa sih topologi fisik itu? Di mana kalau topologi fisik itu seperti namanya ya, fisik, yang pasti dia terlihat gitu secara kasat mata itu terlihat. Jadi sebenarnya topologi fisik itu seperti tata letak nyata ya, bentuk fisik dari eh, perangkat tadi, perangkat, kabel, server, komponen jaringan. Pokoknya segala komponen jaringan tuh tata letaknya dinamakan topologi fisik. Jadi kita bisa ngeliat secara visual bagaimana kabel dan perangkat itu saling terhubung gitu di dunia nyata. Nah, kalau topologi logis itu beda, dia secara tak kasat mata, jadi nggak bisa dilihat langsung ya. Jadi kalau topologi logis itu eh, apa ya, cara data itu mengalir dalam jaringan tuh bagaimana ya. Nah, topologis topologi logis itu eh, aturan tak kasat mata ya, di mana dia mengatur komunikasi antar perangkat. Nah, terus ini ada contoh arsitektur dari topologi fisik maupun topologi logis, di mana topologi fisik itu ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, sama topologi pohon, namanya topologi tree. Terus di topologi logis itu ada macam-macam juga, ada broadcast, token passing, dan point to point. Oke, ready next. Untuk lebih detail. Nah, di sini ada gambar arsitektur dari bus topologi. Apa sih bus topologi itu kan dia masuk ke topologi fisik ya, di mana kita bisa melihat secara kasat mata. Di sini seperti terlihat pada gambar ada PC dan server dan lain-lain. Di mana terlihat pada gambar ini semua perangkat ya, mau ini atau ini itu kehubung ke satu jalur utama. Yang apa ya, terlihat seperti kabel panjang gitu kalau di jalan raya. Nah, nih kayak gini. Ini seperti kabel panjang ya, seperti jalan raya. Nah, segitu. Di mana data dikirim tuh melalui jalur utama dan setiap perangkat nih ya nanti akan periksa data itu ditunjukkan untuknya atau bukan. Kalau misalnya iya, baru deh diambil sama perangkat tersebut. Dan jika jalur utama ini rusak nih ya, maka seluruh jaringan akan mati. Dan untuk sekarang juga udah jarang digunakan untuk tipe bus ini. Kemudian boleh di next. Nah, di sini ada ring topologi di mana seperti namanya ring yaitu cincin jadi berbentuk bulat ya. Di sini terlihat kan di mana perangkat-perangkat ini tuh terhubungnya tuh membentuk lingkaran, makanya dinamakan ring topologi seperti cincin. Nah, di sini tuh data mengalir satu arah ya. Mengalir satu arah dan data tuh berputar di lingkaran sampai ke tujuannya. Nah, jika satu perangkat mati nih, nanti seluruh jaringan bisa terganggu karena di sini muter gitu. Oke, baik. Kemudian yang ketiga itu ada star topologi, seperti namanya star yaitu bintang.
Di sini nggak terlalu kelihatan seperti bintang ya bentuknya, bintang yang sering kita gambar. Cuman, di sini tuh kalau di star topologi itu, semua perangkat itu terhubung ke satu pusat ya. Nah, di sini ada pusatnya, bisa dilihat, antara router atau switch bisa antara itu. Jadi, dia masing-masing perangkat tuh ya langsung terhubung aja ke pusatnya. Jadi kalau misalnya satu perangkat rusak, yang lain tuh bisa tetap berfungsi karena tidak mempengaruhi eh, saluran yang lain ya. Kecuali nah si pusatnya ini yang rusak. Kalau pusatnya rusak, otomatis semuanya mati karena kan emang bener-bener pusatnya itu dari sini kan. Kalau misalnya ini mati ya otomatis yang lainnya mati gitu deh. Nah, kemudian ada mesh topologi di mana eh, nah ini baru kelihatan kayak bintang yang biasa kita gambar ya. Nah, sebenarnya apa sih mesh topologi itu? Jadi mesh topologi itu di mana tata letak setiap perangkat itu terhubung langsung ke perangkat lain. Jadi bisa lihat ini hubung ke sini, ini hubung ke sini, ini hubung ke sini, ini hubung ke sini. Jadi banyak banget apa kabelnya tuh banyak karena masing-masing satu perangkat tuh harus hubung sama perangkat yang lain gitu. Nah, di mana data tuh bisa ngambil banyak jalur ya. Sehingga kalau di sini tuh sangat bagus lah ininya, sangat efisien gitu. Nah, tapi kalau di mesh topologi itu jadi mahal ya di biaya instalasi atau ininya karena ya banyak kabel di sini gitu. Oke, selanjutnya ada tree topologi di mana berbentuk pohon ya tree. Nah, tata letaknya tuh kayak gini, kelihatan kayak cabang gitu, kayak pohon faktor lah ibaratnya kalau itu dulu mah ya. Nah, jadi ada headbandnya nih pusat kayak pusat di kepalanya gitu, terus ngebagi lagi jadi dua. Nah, di sini masing-masing dia ngebagi lagi menjadi dua gitu. Jadi data itu mengalir satu arah gitu. Ada pusat utamanya yang terhubung ke beberapa kelompok kecil kayak gini kan. Jadi biasanya tri topologi itu juga gabungan dari topologi bintang sama bus. Kan kalau bintang kan dari pusat ke langsung ke apa namanya perangkat yang lain kan. Kalau bus satu arah kayak gini. Oke, next. Nah, jadi macam-macam sekarang kita beralih ke topologi logis macam-macamnya tuh tadi udah disebut ada tiga broadcast, token passing, sama point to point. Dimana kalau broadcast itu semua perangkat itu menerima data yang dikirim. Nah, tapi hanya perangkat tujuannya nih yang akan memprosesnya. Mirip kayak yang tadi lah ya. Contohnya tuh Internet LAN, Local Area Network, yang dimana menggunakan switch untuk mengelola lalu lintas data. Kemudian ada token passing, di mana data dikirim dalam bentuk token yang berjalan di antara perangkat dalam urutan tertentu. Nah, ada contohnya itu jaringan token ring atau FDDI, Fiber Distributed Data Interface. Kemudian ada point-to-point di mana data tuh hanya akan berpindah antara dua perangkat secara langsung. Nah, ada contohnya juga di koneksi antara dua router menggunakan kabel langsung serial connection. Jadi kayak antara dua perangkat secara langsung pakai kabel gitu. Oke, next. Jadi, izin nyimpulin lagi ya untuk mengingatkan apa yang sudah dipelajari tadi. Jadi topologi jaringan itu adalah metode, di mana, perangkat di dalam jaringan tuh saling terhubung. Nah, perangkat itu bukan cuma komputer, kayak ada server, dan lain-lainnya. Kemudian terbagi menjadi dua, topologi itu ada fisik dan logis. Nah, di mana kalau fisik itu berhubungan dengan bagaimana perangkat dihubungkan secara nyata, kemudian logis bagaimana data bergerak dalam jaringan. Oke. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya untuk menyimak penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.